Perkenalkan Pak, nama saya Christian Alberto Sitohang dengan NIM 11S24039. Jadi saya akan menjelaskan tipe bentukan buku fungsional programming. Jadi di sini eh, untuk tipe bentukan, tujuan tipe bentukan yang kami buat adalah untuk merepresentasikan informasi buku seperti buku dari buku seperti judul, pengarang, tahun terbit, ISBN pada buku secara terstruktur, dan juga untuk melakukan pengolahan dan validasi data buku. Ya, yang ketiga itu penerapan algoritma dari Kaiser Cheeper untuk keamanan dasar pada data buku. Jadi di sini kita yang pertama untuk konstruktor, eh, jadi buat buku untuk informasi bukunya. Untuk yang pertama, J ini adalah judul, P adalah pengarang, tahun terbit, untuk T, I sebagai ISBN 10, dan I sebagai ISBN 13, dan key dari buku tersebut. Nah, untuk realisasi jadi seperti ini. Jadi JJ, BP, TT, IO 3, I3, K. Yaitu di konstruksi. Eh, Bagian-bagian yang membuat tipe data bentukan. Yang kedua, itu selektor. Jadi yang pertama, untuk mengambil judul dari suatu buku, eh, kita pakai seperti ini, terus nama pengarang, get pengarang, tahun terbit, get tahun terbit, get ISBN 10, untuk mengambil nilai ISBN berupa string, ISBN 13-nya, dan key-nya, kunci Kaisar. Lalu untuk tampilan buku sepertinya tidak, hanya fungsi tambahan saja. Nah, jadi yang pertama untuk operatornya, eh, yaitu konversi karakter ke angka. Jadi eh, karena stringnya, karena eh, eh, kun bukan, karena ISBN itu berupa string. Jadi kita perlu eh, mengambil karakter, karena string itu adalah karakter kan, kumpulan beberapa karakter yang dijadikan dalam satu list. Nah, jadi karakter, jadi kita perlu eh, konversi karakter ke angka. Jadi char2int adalah berfungsi untuk mengkonversi karakter ke angka. Begitu pula dengan integer into char, sebaliknya itu mengkonversi angka ke karakter. Lanjut ke panjang ISBN, itu untuk menghitung panjang dari eh, string. Jadi kita menghitung panjang ISBN-nya. Dalam kasus ini itu adalah ISBN-nya, string-nya. Nah, untuk realisasinya, berarti kalau misalnya dia kosong, dia kita buat nol. Namun jika dia punya berisi, maka kita abaikan yang pertama, lalu kita hitung satu ditambah hitung panjang. Jadi rekursif untuk hitung panjang. Nah, untuk yang kedua, konversi angka. Jadi kita perlu mengonversi angkanya. Jadi angka ISBN tadi per karakter itu harus diubah menjadi ke ISBN. Jadi perlu kita buat validasi. Terus untuk angka ISBN 13, dia itu sama seperti angka konversi angka ISBN 10, namun dia itu eh, tidak perlu menggunakan X. Di terkhusus X dia itu 10, tapi di sini tidak perlu. Lalu untuk Caesar Cheeper-nya. Nah, di sini bagian pentingnya yaitu Caesar Cheeper-nya itu untuk mendapatkan Caesar Cheeper untuk ISB-nya. Jadi misalkan string yang tadi itu ISBN-nya itu kita mau ambil, kita buat eh, menjadi suatu string lagi. Nah, kita perlu key kan. Key-nya akan digunakan di sini. Jadi jika dia itu X atau eh, karakter pertamanya dari suatu string itu X, maka langsung saja X-nya yang sebagai yang pertama, terus besar cheaper is bn
eh, access key. Jadi kisahnya. Jadi kita ambil nilai pertamanya. Dan jika dia benar-benar X, maka X-nya akan berada di depan, terus kita lanjutkan saja. Lewat saja. Lalu jika dia lebih besar dari antara 0 dan X-nya lebih besar dari 9, berupa char, maka dia kita akan periksa. Jadi kita akan mengubah X-nya dari yang char tadi ke integer. Terus kita tambahkan dengan key. Nah, jadi misalkan eh, key-nya adalah 5. Terus karakternya itu misalnya 5. Jadi 10 kan. Nah, jadi kalau misalnya dia 10, jadi kita mau dulu dengan 10. Jadi 0. Terus 0 yang tadi kita ubah integernya menjadi karakternya. Karakter lagi. Itu dia fungsinya. Lalu kita lanjut ke semua karakter dalam string. Nah, selain daripada itu, maka caser chippernya kita lewatkan saja. Jadi lanjut. Sebenarnya ini sama saja sih. Masih bisa diperlukan. Lanjut ke enkripsi ISBN buku. Jadi enkripsi ISBN buku itu untuk mengenkripsi ISBN pada tipe data buku. Jadi tipe bukunya kita enkripsi. Nah, ini sepertinya tidak terlalu. Jadi intinya di enkripsi ini itu mengenkripsi ISBN pada tipe data buku. Jadi tipe data buku yang tadi, yang ISBN 10 tadi kita ubah kita melakukan shipper di situ. Terus yang ISBN 13-nya juga kita lakukan shipper di situ. Nah, untuk yang 8 itu dekripsi. Nah, dekripsi itu mendekripsi ISBN yang sudah dienkripsi pada buku. Jadi misalnya tadi kita sudah punya buku kan yang sudah dienkripsi, maka yang kita lakukan adalah mendekripsinya. Jika mendekripsinya, maka kita perlu melihat stringnya lagi. Jadi stringnya itu untuk misalnya cara yang pertama kita ambil lalu kita ubah menjadi integer. Terus kita kurangi dengan key-nya lagi. Misalnya 10 yang tadi, ya kan? 10 mau 10 jadi 0 kan? Jadi 0 dikurangi key. Jadi key-nya misalnya tadi 5 kan? 5 tambah 5. Terus di modulo 10 jadi 0. Terus itu 0 itu kita kurangi lagi dengan 5 dengan key-nya terus tambah 10. Jadi sesuai. Lalu kita modulo dengan 10. Nah, begitu. Lalu kita ubah jadi integer lagi. Integernya jadi ke karakter lagi. Kita lakukan untuk semua karakter dalam string. Nah, kita ambil angka ISBN 10, yaitu string, eh, sebagai pembantu untuk mengambil angka dari ISBN 10. Jadi string yang tadi kita ubah menjadi integer. Nah, di sini kita memerlukan eh, angka dari ISBN-nya. Nah, terus kita konversi angka ISBN-nya. Ini untuk membantu di eh, sini hitung total ISBN-nya. Karena kita memerlukan hitung total checksumnya. Nah, valid atau ketidakvalidannya diuji ketika eh, ISBN ini itu habis dibagi 11 untuk ISBN 10. Dan untuk ISBN 13 maka itu harus habis dibagi 10. Nah, di sini kita itu harus lihat juga. Nah, di dalam string itu untuk ISBN 10 itu harus dikalikan dengan n. Misalnya eh, 987 berarti 9 kali 1, 8 kali 2, 7 kali 3. Nah, itu begitu seterusnya sampai ke ISBN terakhir. Untuk ISBN 13 itu kan kita mengalikannya berganti-gantian antara bilangan 1 dan 3. Jadi misalnya 987 tadi kita kalikan jadi 9 kali 1, 8 kali 3, 7 kali 1. Berurutan. Jadi ganti-gantian. Jadi kita perlu eh,
melihat posisinya. Di sini aku buat posisi, jadi kita modular dengan 2, jika dia sama dengan 1, berarti dia ganjil. Dan jika dia ganjil dengan ketentuannya tadi, maka sudah X yang X-nya tadi langsung saja dikalikan dengan 1. Terus ditambah dengan hitung total ISBN axis. Kita buat dengan keseluruhan posisi sampai posisinya semuanya eh, terambil. Jadi posisinya sampai posisi terakhir. Lalu kita hitung cek ISBN 13. Jadi kita cek ISBN 13 itu untuk memeriksa ISBN ini habis dibagi 10 atau tidak. Begitu pula dengan ISBN 13 sama 10. Nah, predikat ini panjang valid, panjang valid ISBN 13, akar valid ISBN, validasi ISBN. Kita harus lihat juga eh, panjang validnya itu beneran 10 atau tidak. Nah, terus ini panjang valid ISBN 13 itu harus 13. Panjang karakter validnya itu hanya bisa 0 sampai 9 dan karakter X. Terus validasi ISBN 10 eh, ya. Nah, di sini validasi untuk ISBN 13, validasi untuk ISBN 10 dan 13. Nah, jadi kita kalau lihat codingannya itu seperti ini. Jadi kan data buku kan ada judul, pengarang, tahun terbit, ISBN 10 dan 13, lalu key. Jadi kita ambil konstruktor, untuk konstruktor seperti ini implementasinya. Untuk judul, kita ambil judul, tahun terbit, ISBN 10, ISBN 13, get key. Jadi dia bisa di-handle dengan bagus. Nah, ini untuk karakter, konversi karakter ke angka. Dan ini untuk konversi angka ke karakter. Nah, ini untuk menghitung panjang ISBN, konversi angka ISBN 10, konversi angka ISBN 13. Jadi konsepnya itu eh, tipe data buku ini punya ISBN kan. Jadi kita mau membuat ISBN itu eh, ini tervalidasi atau enggak. Juga untuk ISBN ini bisa kita fungsikan seperti yang tadi itu sebagai jalan untuk merepresentasikan informasi dari buku dan melakukan pengolahan dan validasi juga penerapan algoritma Shipper, dasar Shipper ke keamanan dasar pada data buku. Jadi kalau kita lakukan implementasi, di, nah jadi misalnya seperti ini. Nah untuk buku pertama, pemrograman Haskell, jadi dia ISBN 10 dan 13-nya valid. Nah, functional programming ISBN 10 dan 13-nya tidak valid. Buku Haskell Basics dia itu valid untuk ISBN 10 dan ISBN 13 tidak. Nah, jadi sebelum deskripsi, buku pertama bisa memiliki tahun terbit ini, ISBN ini, terus kita mau buat key-nya 5. Misalkan key-nya 5 gitu kan. Jadi kita tambahkan saja 5 untuk per karakter yang ada di sini. Soalnya ini setelah enkripsi 0 kan? 013 6091814. 0 ditambah 5 jadi 5. 1 tambah 5 6. Nah, 3 tambah 5 8. Nah, sini 9 ditambah 5. Berarti eh, sini berarti jadi 4 karena 14 kan. Itu lebih. Jadi kita modulo dengan 10. Jadi dapatlah sudah kita membuat enkripsi. Lalu di dekripsi. Setelah dekripsi, maka daftar bukunya menjadi eh, seperti ini. 013. Harusnya setelah di dekripsi, eh, buku yang sudah dienkripsi tadi harusnya kembali lagi ke buku yang sebelum dienkripsi. Jadi ini buku pertama ini
harusnya sama dengan yang ini. Nah, sini sama kan? Gitu kan. Untuk pengoroman. Sekian, terima kasih. Ya bawa pantofel, bawa gini.